baddest DJ. Jadi di video aku kali ini kita bakalan reaction adat istiadat orang Dayak. Karena aku orang Dayak, jadi aku bakalan reaction gimana adat yang dilakukan orang Dayak. Dan aku pilih salah satu karena beberapa bulan kemarin ada yang membuat adat, kemudian nge-share videonya. Jadi sekarang aku pengen reaction dan menjelaskan sedikit karena beberapa pertanyaan dari teman aku mengenai orang Dayak itu. Jadi sekarang kita langsung saja biar nggak lama-lama. Tapi sebelum itu kalian harus like, komen, dan subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Adat yang dilakukan itu adalah setiap tahun, dan itu yang dimaksud dengan nyobeng ataupun bisa disebut dengan gawai Dayak ya guys, sebagai tanda pujian syukur atas panen ataupun atas penghasilan yang mereka dapatkan sehingga mereka melakukan gawai tersebut guys. Dan sini kita bisa lihat mereka melakukan hal tersebut pujian untuk kelimpahan dari hasil panen mereka ya guys, misalnya seperti padi ataupun hasil kebun lainnya. Jadi begitulah yang mereka lakukan guys, dan itu dilakukan setiap tahun dan biasanya dilakukan di rumahnya guys. Itu ada rumah radang gitu ataupun rumah adat, dan biasanya di situ tuh berbagai macam orang bisa datang ke situ dan bisa memotret ataupun memvideokan cara tersebut, dan itu sangat ramai banget setiap tahunnya. Tapi sekarang pas lagi corona jadi kurang dan dilarang dari berbagai daerah yang datang ke situ ya guys. Dan di situ memang kegiatannya memang serem banget, dan tapi tergantung mereka yang menggunakan ataupun mereka yang melakukan adat tersebut guys. Dan tidak sembarangan orang bisa ke situ ya guys. Nah, harus mendapatkan izin dari orang tersebut ya ataupun daerah tersebut guys. Oke guys, begitulah adat ataupun nyobeng gawai Dayak yang biasa dilakukan setiap tahun. Masih banyak lagi daerah yang melakukan hal tersebut setiap tahun sebagai pujian syukur mereka atas hasil dari ladang mereka ataupun sawah mereka. Jadi mereka setiap tahun melakukan hal tersebut, dan mereka juga tidak lupa dengan agama gitu ya guys, bukan hanya dari adat istiadat yang dilakukan karena itu sudah turun temurun. Jadi mereka setiap tahun melakukan agar tidak hilang. Jadi setiap daerah itu sangat berbeda-beda gitu. Jadi kalau Dayak itu memang seperti itu guys. Beberapa teman aku yang nanya, katanya apakah benar orang asing ataupun orang yang bukan orang Dayak ketika pergi ke tempat orang Dayak tersebut mereka tidak bisa pulang. Tetapi hal itu saat ini tidak berlaku lagi guys, karena mungkin itu adalah peraturan zaman dulu ya guys. Tapi sekarang udah bebas, dan orang asing pun dari dalam negeri ataupun luar negeri mereka masih bisa kok pulang dengan bebas-bebas saja ya guys. Tapi intinya orang tersebut tidak membuat masalah gitu ya guys. Jadi bebas-bebas aja saat ini, dan itu sudah tidak berlaku yang namanya pelarangan untuk buat yang datang ke situ dan pulang lagi guys. Jika kalian punya pertanyaan lain silahkan komen aja. Dan kemudian yang kedua, apakah orang Dayak itu suka membunuh orang lain? Itu tidak ada sama sekali saat ini ya guys, karena saat ini sudah modern, jadi tidak berlaku lagi ya guys. Dan itu semua tergantung dari sikap Anda datang ke daerah orang. Harus bisa lebih sopan, lebih bisa mencuri perhatian orang lain, dan lebih bermoral. Dan ke tempat orang lain, daerah orang, kalian harus bisa menjaga tingkah laku, dan hal-hal yang tidak diinginkan jangan dilakukan ya guys, karena itu bisa merugikan kalian sendiri, tidak baik untuk kalian. Jadi jangan dilakukan karena bisa saja di situ orangnya tidak menyukai hal apapun yang kalian lakukan, apalagi menyinggung perasaan orang lain. Kita hanya bisa saling menghargai, itu hal yang utama ya guys jika ingin berkunjung ke tempat orang lain. Jadi begitulah guys, buat kalian yang belum paham, jadi silakan kalian tanya apa yang kalian tanyakan tentang orang Dayak, tapi tidak untuk menyinggung, karena ada beberapa orang yang baru-baru ini menyinggung orang Dayak dan sekarang dia harus dihukum adat
Intinya hukum adat itu pasti sama penjara guys. Dan orang Dayak itu tidak pernah melepaskan orang yang menghina suku mereka ataupun adat istiadat mereka guys. Jadi berhati-hatilah buat kalian yang berbicara, jangan sampai angguan ataupun jangan sampai berlebihan di media sosial ya guys, karena itu sangat merugikan kalian sendirian. Kalian juga yang akan menerima akibat dari perbuatan kalian ya guys. Oke, sekian dari penjelasan aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang belum paham tentang suku Dayak ya guys. Jadi kalian bisa tanyakan jika kalian belum paham. Terima kasih buat kalian yang udah setia menonton video aku ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.